Tadi ada dari Bang Mulyadi sih sangat keras. Bang Bagja masih? Ya, Mbak, masih Teh. Ya, Masih silakan. ngikutin Kang Dede juga tadi. Ya, Ada silakan. beberapa hal ya yang tadi ditanyakan. Pertama adalah tentang Undang-Undang Dasar 45. Ini saya pasti berbeda pendapat dengan Bang Mulyadi ini. Walaupun yang bersangkutan ini pernah jadi tenaga ahli Bawaslu, sehingga saya nggak ngerti juga kenapa kemudian Bawaslu dibubarkan ya. Tapi ya sudahlah. Undang-Undang Dasar 45 adalah Undang-Undang Dasar Kilat. Mungkin Pak Mulyadi lupa membaca tentang itu. Sehingga kemudian diadakan amandemen 1, 2, 3, dan 4 yang berakhir pada tahun 2022, tahun 2002. Yang kemudian ada gabungan partai politik adalah pilihan pada saat kalau demikian, kalau pilihannya tidak gabungan partai politik, maka kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang awal dipilih oleh MPR, mandataris MPR dan kawan-kawan. Itu juga agak berbeda karena penjelasan Undang-Undang Dasar 45 dibuat oleh Mr. Indrekten Supomo. Ya, jadi sehingga kemudian mandataris MPR dan kawan-kawan itu dibuat konsepnya oleh Profesor Supomo. Jadi kalau kembali kepada Undang-Undang 45 yang kilat itu, tentu sudah tidak relevan lagi. Membahas ini adalah membahas sejarah ketatanegaraan. Sehingga tahun 2002 adalah pilihan kita bernegara. Jadi Bang Mulyadi mengkritik pilihan kita bernegara, tapi gabungan partai politik sudah menjadi putusan negara ini. Kemudian itu dianggap sebagai permasalahan, ya tidak. Kita telah berhasil melaksanakan pemilihan presiden 2004 secara langsung. Yang Amerika sendiri tidak menggunakan itu, mereka menggunakan electoral college walaupun mereka menyebutnya sebagai direct election kan. Tapi tetap saja itu jadi menurut saya jadi kekayaan dari Indonesia yang telah berani membuat pilihan politik menjadi pemilihan langsung untuk presiden. Itu juga menarik untuk kita bahas, tapi ini terlalu panjang untuk dibahas di sini ya. Sehingga saya kira untuk pilihan 2002 adalah pilihan kita bernegara dan gabungan partai politik adalah pilihan konstitusional. Oleh sebab itu maka tidak ada kemudian adanya partai seperti itu ya, tidak pas lah untuk mengatakan demikian. Menuduh partai oligarki dan lain-lain itu juga jadi persoalan. Itu menunjuk diri kita sebagai warga negara dan masyarakat. Yang perlu diingat sebagai ahli politik, sebagai ahli demokrasi adalah partai politik adalah anak kandung demokrasi. Menisbikan partai politik sama dengan menisbikan demokrasi. Itu catatan penting bagi kita semua. Jadi saya kira itu yang perlu saya pada saat 98 sebagai mahasiswa hukum tata negara pada saat itu ia berpendapat bahwa partai politik adalah pilihan dalam negara kita berdemokrasi, kewajiban bahkan masuk partai politik, masuknya misalnya Kang Dede sebagai politisi di partai politik tertentu adalah sebuah pilihan bernegara dan itu patut kita acungi jempol karena beliau bersedia masuk jalur ini. Ada yang tidak memasukkan, ada yang jadi guru besar, ada yang lain-lain. Jadi saya kira partai politik ini dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sekarang misalnya ada banyak hal masalah, tentu permasalahan kita bersama untuk membangun partai politik. Oleh sebab itu saya selalu kepada teman-teman mahasiswa, sudah saatnya Anda tidak malu menyatakan diri sebagai saya partai politik A, saya ikut partai politik B dan C. Itu sama layaknya dengan Amerika Serikat yang sudah puluhan ratusan tahun sebagai negara demokrasi. Mereka tidak malu menyatakan dirinya sebagai Republikan dan Demokrat. Itu menarik menurut saya untuk pembelajaran kita. Dan Soekarno muda bangga dirinya ikut dalam partai politik. Hatta muda juga demikian. Banyak teman-teman yang berlindung, oh saya netral saja, tidak demikian juga. Kalau netral jadi penyelenggara saja. Nah, saya kira itu yang perlu catatan kita bersama.